السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أيها الإخوان وأخوات حاضرين hadirat rahimani wa iyyakumullah jami'an. Semoga Allah merahmati kita semua. Alhamdulillah, tidak lupa kita bersyukur kepada Allah. Malam hari ini Allah memberikan nikmat yang besar bagi kita semua, nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehat walafiat. Allah mudahkan bagi kita untuk meninggalkan aktivitas di rumah kita untuk hadir di majelis ta'lim pada malam hari ini. Kita akan mengkaji sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan kedatangan kita yang ikhlas karena Allah Ta'ala akan menjadi, semoga Allah catat, menjadi timbangan kebaikan, tambahnya beratnya kebaikan di timbangannya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian tidak lupa salawat salam tercurahkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau adalah qudwatuna wa uswatuna, manusia yang kita ikuti, kita contoh melalui hadis-hadis beliau. Dan semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala mendatangkan ajal kepada kita dalam keadaan cinta terhadap sunnah di atas jalan yang beliau bawa. Ikhwan wa akhwat fillah, kita lanjutkan kajian kita tentang durhaka, masih tentang durhaka terhadap kedua orang tua dan juga berbakti kepada kedua orang tua. Kalau kita lihat di dalam bulan ini, itu bulan Dzulhijjah, ada sebuah kisah yang apabila kita baca akan kita dapati pelajaran bagaimana Nabi Ismail, kecintaan Nabi Ismail alaihi salatu wassalam, perhatiannya kepada bapak dan ibunya ketika hendak disembelih. Maka Nabi Ismail memiliki beberapa keinginan. Di antara keinginannya yaitu agar bapaknya mengikat tangannya dengan kuat supaya tidak bergerak. Maka di antara keinginan nanti
bisa kita temukan di dalam kitab-kitab tarikh. Misalnya kitabnya Ibnu Qasir Bidayah wan Nihayah, kita bisa baca di sana. Dan kitab-kitab ya, tafsir yang lain. Insyaallah banyak kita dapati kisah-kisah ini. Nah, kaitannya dengan orang tua, maka Nabi Ismail memiliki keinginan supaya bapaknya Nabi Ibrahim menyingsingkan lengan baju agar darah Ismail tidak mengenai bajunya. Apa yang dia katakan? Saya khawatir kalau ayah pulang dan ibu melihat percikan darah di lengan bajumu, maka dia akan sedih dan tidak ikhlas. Maka di sini dia tidak ikhlas melihat ibunya sedih. Nabi Ismail. Dia tidak ingin ibunya sedih gara-gara melihat darah, jika nanti darahnya menempel atau mengenai lengan baju bapaknya. Dia ingin. Kemudian juga dia memiliki atau keinginan berpesan kepada ayahnya, jika pulang hendaknya sampaikan salam kepada ibunya bahwa kematiannya telah datang dan dia berharap berada dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Jadi dia tidak ingin ibunya itu sedih. Maka dari situ kita lihat ya, ada uswah, ada keteladanan dari Nabi Ismail alaihi salatu wassalam. Begitu besar perhatiannya kepada ibunya sampai dia tidak ingin ibunya bersedih. Ikhwan wa akhwat fillah. Ya, orang yang durhaka, orang yang melaknat atau durhaka kepada kedua orang tua, itu juga Allah laknat, sebagaimana hadis yang sudah kita baca pada pertemuan sebelumnya, riwayat Imam Muslim. La'anallahu man dabaha li ghairillah wa la'anallahu man awa muhdisan wa la'anallahu man la'ana walidayhi wa la'anallahu man ghayyara al-manar. Allah melaknat. Kalau sudah dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala, mana lagi? Dijauhkan dari rahmatnya Allah. Dilaknat oleh Allah. Dijauh oleh Allah. Siapa? Orang yang menyembelih sesembelihannya bukan nama Allah tetapi nama selain Allah, di atas namakan kepada nama selain Allah. Allah juga melaknat orang yang menolong orang yang berbuat maksiat. Allah juga melaknat orang yang melaknat kedua orang tuanya. Allah laknat orang yang melaknat, menghardik, mencemooh, melaknat kedua orang tuanya. Wa la'anallahu man ghayyara al-manar, dan Allah juga melaknat orang yang merubah batas. Merubah batas. Ini sudah kita baca. Kemudian kita lanjutkan. Wal walidu la yumkinu ayyad'a, pada pembahasan sebelumnya ya. Wal walidu la yumkinu ayyad'a ala waladihi illa fi hali ghadabihi minhu wa inzi'ajihi asyadidi min su'i muamalatihi. Maka ya ikhwafillah, jangan sampai anak itu membuat marah kedua orang tua, sehingga apa? Orang tua mendoakan kejelekan kepada anaknya. Sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam sebuah hadis dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu,
bahwa doanya orang tua itu mustajabah, doanya itu dikabulkan, mustajabat. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Thalasu da'awatin mustajabatun la syakka fihinna." Ada 3 doa yang dikabulkan, tidak ragu lagi. Tidak ragu lagi, dikabulkan doanya. Pertama adalah da'watul mazlum, doanya orang yang teraniaya. Doanya orang yang teraniaya. Kemudian wa da'watul musafir, dan doanya orang yang safar. Wa da'watul walidi ala waladih, dan doanya orang tua kepada anaknya. Rawahu Tirmidzi. Maka mu'allif mengatakan hadhihi mawqidhatun fi hadzal bab. Ini adalah poin atau pokok di dalam bab ini. Qad yashtaddu adzal waladi liwalidayhi wa ya'dimu huququhu lahuma. Sungguh merupakan sesuatu yang besar bentuk menyakitinya seorang anak kepada orang tua, dan agung kedurhakaan anak kepada kedua orang tua. Ini dosanya besar. Fayalji'uhuma dzalika ila du'a, kemudian menjadikan orang tua mengambil tindakan, mengambil sesuatu perlindungan dengan mengucapkan apa? Doa alal waladi, kepada anak. Da'watun takunu mustajabatun. Da'watun takunu mustajabatan. Doa yang apabila diucapkan oleh orang tua ini menjadi doa yang diijabah. Fayakunu biha halaku fi dunyahu wa ukhrahu. Maka jadilah anak tadi binasa di dunianya dan di akhiratnya. Maka dari sini kita dapat ambil faedah, setidaknya seorang anak jangan sampai melakukan sesuatu yang bisa menjadikan doa keburukan dari orang tua, menjadi sebab sehingga orang tua mengatakan, berdoa kejelekan kepada anaknya. Jangan sampai, jangan sampai. Karena doanya orang tua itu diijabah. Kadang-kadang ini disepelekan oleh sebagian manusia. Tidak memperdulikan ucapan orang tua. Kemudian juga sebagai orang tua, faedah selanjutnya, sebagai orang tua hendaknya tidak bermudah-mudahan mendoakan kejelekan kepada orang tua. Misalnya kita semua sudah tidak memiliki orang tua. Kalau tidak memiliki orang tua berarti kita sudah menjadi orang tua. Maka hendaknya kita berhati-hati di dalam mendoakan kejelekan kepada anak kita. Karena doa kita diijabah. Gitu ya. Wal walidu la yumkinu ay yad'a. Orang tua itu tidak akan mungkin mendoakan satu keburukan yang ditimpakan kepada anaknya ala waladihi illa fi hali ghadabihi, kecuali dalam keadaan marahnya kedua orang tua karena sesuatu yang dilakukan oleh anak. Mosok no, apa ada orang tua mendoakan kejelekan tanpa sebab? Tidak mungkin. Namanya orang tua mendoakan kejelekan itu karena apa? Karena perilaku yang dilakukan oleh anak kepadanya, dan perilaku itu tidak disukai. Sehingga dia marah. Wa inzi'ajihi asyadid, dan karena kekesalannya yang sungguh-sungguh, min su'i muamalatihi, karena jeleknya perlakuan anak kepada kedua orang tua. Betul enten nambah wong tua kok moro-moro ndonga tanpa sebab.
ndongakne Allah niku apa wonten? Mboten wonten. Amma fi hali birrihi amma fi hali birri ibnihi bihi wa ihsanihi ilaihi wa lutfihi ma'hu fala yad'u alaihi. Adapun di dalam keadaan baiknya anak kepada kedua orang tuanya dan kebaikan anak kepada kedua orang tua dan lembutnya anak kepada orang tua, bermuamalah dengannya dengan lemah lembut, dengan wajah yang ajar, maka tidak mungkin orang tua itu mendoakan sesuatu yang ditimpakan atau kejelekan yang ditimpakan kepada anaknya. Wa da'watul walidi, adapun doa orang tua itu mustajabatun, diijabah. Kata beliau, la turaddu sawa'un da'alahu aw da'alaih. Ingat, doanya orang tua itu diijabah, dikabulkan, tidak tertolak. Baik itu doa kebaikan kepadanya da'alahu aw da'alaihi, atau doa kejelekan yang ditimpakan kepada anak, diijabah. Maka ayo ikhwan fillah, barakallahu fikum, sebagai orang tua banyak mendoakan kebaikan kepada anak. Jangan bermudah-mudahan untuk mendoakan kejelekan pada anak kita. Maka penting ikhwah billah. Walihada jaa fi ba'di alfadil hadis, oleh karenanya telah datang di sebagian lafaz-lafaz hadis, wa da'watul walidi liwaladihi, doanya orang tua kepada anaknya sebagaimana hadis sebelumnya itu mustajabat, dikabulkan, dipun sembadani dening Allah Subhanahu wa taala, doanya orang tua kepada anak. Faddu'a lahu, maksudnya faddu'a lahu, doa untuknya, itu maksudnya doa kebaikan, ai bi khairin, doa kebaikan. Adapun lafaz di dalam hadis wa du'a'u alaihi, dan doa atasnya, itu maksudnya adalah dengan doa kemadharatan, doa kejelekan. Semuanya, dua-duanya itu kullu dzalika mustajabun la yuraddu. Kedua-duanya itu, setiap dari doa kebaikan atau kejelekan, semuanya dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya ikhwah, sekali lagi, hati-hati sebagai orang tua, tidak bermudah-mudahan mendoakan kejelekan, karena doa orang tua itu dikabulkan. Kalau anak nakal, doakan kebaikan, doakan kebaikan. Anak embelis, doakan kebaikan. Mudah-mudahan menjadi anak yang saleh. Ya, bersabar. Ini pelajaran bagi orang tua, pelajaran bagi anak. Maka hendaknya jangan membuat sesuatu, melakukan sesuatu yang menjadikan sebab orang tua mendoakan kejelekan kepada anak. Maka supaya anak kita tidak berbuat durhaka kepada kita sebagai orang tua, maka carikan pendidikan yang mengajarkan kepada anak-anak kita tahu hak-hak mereka terhadap orang tua. Ada orang tua mengeluh tentang anaknya berani kepadanya, kepada ibunya, kepada bapaknya, bicaranya ada bicara yang kasar, tidak bermuamalah dengan baik kepada kedua orang tuanya. Itu adalah akibat karena dia tidak mendidik, memahamkan hak-hak anak, hak-hak orang tua yang mestinya dia dapatkan dari anak. Tidak pernah memperhatikan pendidikan, pentingnya pendidikan berbakti kepada
kedua orang tua. Lebih penting pelajaran IPS, pelajaran umum, gitu. Fayustafadu min hadza. Maka kemudian saya melanjutkan fayustafadu min hadza, maka dapat diambil faedah dari ini, dari hadis ini, annal wajiba 'alal abna ay yakhrisu 'ala kasbi da'watil walidain lahum bil khair. Merupakan kewajiban bagi anak-anak untuk semangat, untuk sadar semangat supaya mendapatkan doa kedua orang tua bagi mereka bil khair, doa kebaikan. Kita yang masih punya orang tua, hendaknya kita apa? Semangat. Setelah mengetahui hadis-hadis keutamaan berbuat baik kepada orang tua merupakan pintu-pintu kebaikan. Allah akan buka pintu-pintu kebaikan bagi orang yang berbuat baik, berbakti kepada kedua orang tua. Maka hendaknya kita cancut tali wondo setelah ngaji, bangkit, segera lakukan perubahan. Yang semula tidak bermuamalah dengan baik, kalau bermuamalah dengan orang lain itu lemah, lembut, perkataannya halus, tapi begitu dengan orang tua, perkataannya selalu kasar, menyindir-nyindir, membuat hatinya orang tua sakit. Harusnya dua orang tua lebih berhak untuk dimuamalai dengan baik. Harus lebih daripada orang lain. Maka hendaknya kewajiban bagi anak-anak untuk semangat mencari sebab-sebab untuk mendapatkan doa kebaikan dari kedua orang tua. Dengan apa? Ya dengan berbakti kepada mereka. Wa hadza far'un an ridhal walidain. Dan ini adalah cabang dari ridhonya kedua orang tua dari mereka. Berbuat baik kepada mereka. Ayyahdaru asad al-hadar. Hendaknya berhati-hati dengan sungguh-sungguh min du'ai walidaihim alaihim, untuk mendapatkan doa kedua orang tua mereka. Hati-hati dan takut dari doa kedua orang tua, doa kejelekan yang dapat menimpa kepadanya. Hendaknya berhati-hati, hendaknya takut min du'ai walidaihim alaihim bidzirri, dari doa kedua orang tua yang dapat menimpa mereka, yaitu doa kejelekan. Hati-hati, jangan sampai melakukan sebab-sebab yang mendatangkan kemarahan kedua orang tua, yang dengan kemarahan itu kemudian orang tua mengucapkan kata-kata laknat, mengucapkan doa kejelekan. Kata mboten tiang sepah sing mendoakan kejelekan kepada anaknya. Karena mboten hanya karena apa? Ya karena perilaku anaknya. Wa hadza far'un min 'uquqihima, dan ini adalah cabang dari durhaka kepada kedua orang tua, wal isaa'atu ilaihima, dan berbuat jelek kepada kedua orang tua. ومن عجيب القصص في هذا الباب, dan sebagian daripada keajaiban kisah di dalam bab ini, ada sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah, dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu taala anin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Qala, Nabi bersabda, lam yatakallam fil mahdi illa salasatun. Tidaklah berbicara seorang anak di dalam ayunan, maksudnya anak kecil,
kecuali 3 anak ini. Yang pertama adalah Isa bin Maryam. Isa ibnu Maryam. Ketika Maryam dituduh berzina, maka Isa yang masih orok, masih kecil, dia bisa membela ibunya, membela kehormatan ibunya dan berkata. Kemudian wasahibu Juraijin, dan Juraij, anak kecil ya, di zaman Juraij. Wa kana Juraijun rajulan abidan. Sampun nate denger nggih, ini cerita Juraij nih. Sering nggih dimenceritakan. Juraij. Wa kana Juraijun rajulan abidan. Juraij menika setunggalipun tiang jaler, seorang laki-laki yang ahli ibadah. Ahli ibadah. Fa ittakhadha sawmatan fa kana fiha. Dia menjadikan tempat ibadah itu ya, dan dia berada di dalamnya untuk beribadah. Dan dia sebagai tempat untuk tinggal di situ, menjadikan tempat ibadah. Fa'atathu ummuhu wa huwa yusalli. Satu ketika ibunya menjenguknya atau datang kepadanya dan dia dalam keadaan salat. Faqalat ya Juraij. Hei Juraij. Jadi ibunya itu menjenguk Juraij. Pas Juraij nembe salat. Oh abid, orang ahli ibadah. Faqala ya Rabbi ummi wa salati. Maka di dalam salatnya niku dia batin nih. Ya Allah, ibuku atau salatku. Ibuku atau salatku. Fa'aqbala ala salatihi fa'in sarafat. Maka kemudian dia melanjutkan salatnya. Lajeng ibunya pergi. Ibunya, makanya bingung Juraij. Antara saya melanjutkan salatku atau ibuku. Ummi wa salati. Masalah ibu menika. Nek nggur pemean ngono ae gitu. Dia salat ada udan deres. Salat nggur pemean sakari. Lah niki ibu. Falamma kana minal ghad atathu wa huwa yusalli. Ya, ketika hari berganti besoknya, kemudian ibunya mendatanginya lagi wa huwa yusalli dan dia salat. Faqalat ya Juraij, hey Juraij. Faqala ya Rabb, maka dipanggil ya, ibunya manggil Juraij, Juraij. Faqala ya Rabbi ummi wa salati ya Rabb, ya Allah, kula nglajengne salat kula atau ibu kula, berarti mbubarne salat napa salat kula. Fa aqbala ala salatihi, maka dia kemudian melanjutkan salatnya. Fa in sarafat, lajeng ibuke kesah, ibuke lunga. Falamma kana minal ghad atathu wa huwa yusalli. Kemudian besoknya lagi ibuke datang malih. Jenguk Juraij dan memanggilnya, ya Juraij, hei Juraij. Faqala ayyu Rabb ummi wa salati. Mana Rabb, ibuku atau salatku? Ya, bingung. Fa aqbala ala salatihi, maka dia melanjutkan salatnya. Faqalat, maka kemudian ibunya mendoakannya, Allahumma la tumitku hatta yanzura ila wujuhil mumisatin. Ya Allah, jangan kau matikan dia sampai dia melihat di antara atau wajah-wajahnya perempuan yang pelacur. Jangan engkau matikan dia ya Allah sampai dia mendapatkan fitnah di hadapan wajah pelacur. Fatadzakara banu Israil Juraijan wa ibadatahu. Orang-orang Bani Israel sering menyebutkan, mereka saling menyebut bahwa Juraij itu adalah ahli ibadah. Juraij itu Masya Allah ahli
ibadah. Nah, jadi dipuji-puji, sering menyebut bahwa Juraij itu adalah ibadah, ahli ibadah, abid. Makanya sering disebut ibadah. Wa kanat imra'atun baghiyun yutamassalu bi husniha. Maka ada seorang perempuan, ya, perempuan yang pelacur, yatamassalu bi husniha, yang dia itu cantik jelita, ya begitu. Yatamassalu bi husniha. Faqalat in syi'tum la aftinannahu lakum. Maka si perempuan ini menawarkan kepada kaum, kalau kamu mau, aku akan fitnah dia, Juraij, untuk kalian. Qala fata'arradat lahu. Maka kemudian Rasulullah menyebutkan fata'arradat lahu. Perempuan tadi menggoda Juraij. Falam yaltafit ilaiha. Maka Juraij tidak menoleh kepadanya. Jadi tidak tergoda. Juraij ahli ibadah. Digoda kali perempuan. Perempuan ini sing ayu. Perempuan sing ayu. Goda. Tapi Juraij mboten kenggo. Tidak menoleh, tidak tergoda. Tapi si perempuan ini tidak habis akal. Mencari akal lain untuk menjatuhkan siapa? Juraij. Fa'atat ra'iban, lihat nih, doa ibunya ya, diijabah oleh Allah, kemudian Allah menggerakkan seseorang untuk menimbulkan fitnah kepada yang akan menimpa kepada Juraij. Fa'atat ra'iyan kana ya'wi ila sawmatihi fa'amkanathu min nafsiha fawaqa'a alaiha fahamalat. Kemudian dia mendatangi penggembala, wong sing angon, ra'i, yang biasa berteduh wonten ing panggenan ibadahe Juraij. Nek udan biasanya ngiyup teng mriku. Maka kemudian dia berhasil menggoda laki-laki pengembala ini. Maka kemudian dia berzina. Kemudian si perempuan pelacur ini hamil. Falamma waladat qalat huwa min Juraij. Ketika sudah lahir, maka perempuan ini mengatakan, ini anak iki huwa min Juraijin. Anak iki anake Juraij. Dia mengatakan pada kaum, mengatakan kepada kaum bahwa anak ini hasil hubungan gelapnya di perempuan tadi dengan Juraij. Dia menyebarkan fitnah itu. Sampai fa'atahu fastangzaluhu wa hadamu sawmatahu. Akhirnya napa? Kaum-kaum terkecoh. Mereka mendatangi Juraij dan menurunkan Juraij. Mereka merobohkan tempat ibadahnya Juraij. Dirobohkan. Wa ja'alu yadribunahu, dan mereka para kaum itu ya, menghakimi Juraij. Faqala, kemudian Juraij mengatakan, ma sya'nukum, apa yang kalian lakukan, ada apa ini? Qalu zanaita bidhadhil baghi. Maka kaum-kaum itu mengatakan, engkau berzina dengan pelacur ini. Fawaladat minka. Maka kemudian pelacur itu melahirkan seorang anak darimu. Maka kemudian Juraij mengatakan, aina sobi, mana anak itu? Ya, endi, anak endi? Anak tenan porang. Mana endi anak? Aina sobi. Faja'u bihi, maka kemudian kaum itu datang dengan membawa anak kecil itu. Faqala da'uni hatta usalli. Saya tinggalkan sampai aku salat. Lajeng Juraij menika salat
Ya. Falamma insarafa atas sabiyya, setelah selesai salat lajeng Juret menika napa mendatangi anak kecil wau. Fata'ana fi batni, kemudian nyuduk wetenge, demak wetenge. Wa qala, lajeng napa Juret mengatakan, ya gulam, bocah cilik, man abuka, sapa bapakmu? Qala, maka anak kecil ini mengatakan, fulanur ra'i, fulanur ra'i, wong lanang sing tukang angon ngono. Saya qala fa'aqbalu ala Jurayjin yaqbalunahu wa yatamassahuna bihi. Lajeng sak sampun dipun ngoten, jadi anak kecil saged ngomong, saged berbicara, bisa berbicara. Itu kalau Allah tidak selamatkan, tidak selamatkan, itu semua tidak lepas dari takdirnya Allah Subhanahu wa taala. Kalau tidak selamatkan maka dia akan berada dalam fitnah itu. Karena dia ahli ibadah Allah Ta'ala, Allah berikan pertolongan kepada dia. Meskipun terfitnah terlebih dahulu karena doanya seorang ibu. Umpaminipun gitu, umpaminipun jenengan gitu. Gak ditolong oleh Gusti Allah, mbok suduk. Ya kamu, tapi insya Allah ya ini hanya analogi, hanya ya. Jadi Allah beristirahat, ya, disuduk kemudian siapa bapakmu? Bapakku adalah fulanur roh, wong lanang sing tukang angon, tukang gembalai. Qala fa'aqbalu ala Jurayjin. Kemudian para kaum itu menghadap menerima Jurayj kembali sebagai orang alim. Kemudian mereka meminta maaf, menyalaminya. Wa qalu, kemudian kaum mengatakan apa? Ya. Nabni laka sawma'ataka min dahabin. Ya. Kami akan bangunkan untukmu tempat ibadah dari emas. Jadi menika pertanyaan. Wis nek ngonten Yai Jurayj, kula damelaken, kula ijoli tempat ibadah kala wau saking emas. Kira-kira nek mboten zuhud, seandainya Jurayj tidak zuhud, kira-kira purun napa mboten? Keng emas lho niku. Wah, purun aja meneh kok tempat ibadah, wong jenengan kaya sak pringkil napa? Sak pringkil serintil niku. Senenge pol niku nek emas. Kira-kira. Qala, maka Jurayj menjawab, la, tidak. A'iduha min tinin kama, la, a'iduha min tinin kama kanat fafa'al. Enggak usah, tapi balekno tempat ibadah kuwi, balekno masjid kuwi mau sangka lemah, kaya dene apa anane, kaya dene sadurunge seperti sebelumnya. Kembalikan. Fafa'alu, maka kemudian mereka melakukannya, membuatkan tempat ibadahnya Jurayj tadi seperti sedia kala. Dari kisah tadi, maka kita bisa mengambil pelajaran bahwa Jurayj, jika pada kondisi kita sholat sunnah itu hendaknya ditinggalkan ketika ada sesuatu kewajiban yang memanggil kita. Berbakti kepada orang tua itu wajib, hukumnya wajib. Maka sunnah ditinggalkan, melakukan kewajiban. Kemudian zuhudnya Jurayj, zuhudnya Jurayj. Jurayj tidak menginginkan tempat ibadahnya, tidak memanfaatkan momen itu untuk memperbaiki tempat ibadahnya menjadi tempat ibadah yang lebih mewah, tetapi tidak.
Dia hanya ingin dikembalikan sebagaimana sedia kala, sebagaimana sebelumnya. Faedah juga bagi orang tua, hendaknya berhati-hati untuk tidak mendoakan kejelekan kepada anaknya sebagaimana yang dilakukan oleh ibunya Juraij. Mendoakan kepada anaknya, ya Allah jangan matikan dia sampai dia mendapatkan fitnah di hadapan wajahnya perempuan-perempuan pelacur. Dan Allah kabulkan. Allah kabulkan. Ini selaras semakna dengan hadis sebelumnya, bahwa doa orang tua itu adalah doa yang dikabulkan. Wa baina sabiyyun. Kemudian selanjutnya adalah anak kecil yang berbicara, itu adalah anak kecil yang yarda'u min ummi, famarra rajulun raqibun ala dabbatin farihatin wa syaratin hasanatin. Ada seorang anak kecil niku, selanjutnya salajengipun ya, anak kecil yang saged ngomong ketika masih kecil, masih dalam ayunan, seorok. Anak kecil yang menyusu ya, ibunya. Kemudian ada laki-laki yang lewat, yang naik kendaraan dabatin farihatin, kendaraan yang bagus, yang indah. Ontone onto sing apik, menika dabatin kendaraan yang bagus. Terus sekarang ya napa? Mobil sing apik, paling apik. Wasyaratin hasanatin, dan pakaian atau lencana atau perhiasan yang bagus. Faqalat ummuhu, lajeng mbokipun menika mendoakan, ya, mendoakan Allahumma ja'al ibni misla hadha, ya Allah, ya. Tapi hadis menika kelanjutan dari hadis tentang Juret tadi. Tapi fokus kepada anak yang bisa berbicara saat masih kecil, masih orok. Ya. Ibunya mendoakan, ya Allah jadikanlah anakku, anak laki-lakiku semisal ini, semisal laki-laki itu. Kok ganteng men, tumpakane kaya wedi men. Fataraka as-sadya wa aqbala ilaih. Lajeng cah cilik sing lagi nyusu teng mbokane wau, ya, anak yang lagi menyusu ibunya tadi meninggalkan susuannya, ya. Ini meninggalkan apa? Susuannya, dan dia melihat kepada laki-laki tadi, ya, menghadap laki-laki, fanadhara ilahi faqala, kemudian si laki-laki anak kecil tadi yang masih orok tadi berdoa, Allahumma la taj'alni mislahu, ya. Summa aqbala ala satihi faja'ala yartadi'u. Kemudian dia berdoa, ya Allah jangan jadikan aku seperti orang laki-laki itu. Ya. Kemudian dia melanjutkan, ya, menyusunya. Ya. Kemudian dia menyusu lagi. Qala, kemudian Abu Hurairah, nah hadis ini riwayat Abu Hurairah, fa ka'anna anzuru ila Rasulillah. Maka nampaknya aku melihat Rasulullah SAW, dia menceritakan, ya, mengisahkan tentang nyusunya anak kecil tadi dengan jarinya as-sababah, ya. As-sababah berarti menika, ya, menika ibhamun, menika sababah, menika wusta. Fi famihi, dia masukkan apa? Ke dalam mulutnya. Faja'ala yamuswa, dia kemudian menjadikan apa? Mengisapnya. Jadi Rasulullah memberikan contoh, ya, memberikan gambaran, memberikan analogi bahwa anak kecil itu mengisap susunya begini, gitu. Lajeng qala wa marru bi jariyatin. Kemudian Nabi melanjutkan marru bi jariyatin wa hum yadribunaha wa yaqulun. Ada sekelompok orang yang lewat, ya, dengan jariyah, dengan pemudi anak muda,
wahum yadribunaha, dan mereka memukuli perempuan tadi dan mengatakan zanaiti sarakti, wah kamu itu zina, kamu itu nyolong, pencuri, pezina, ada sambil napa dipukuli. Wahya taqulu, dan perempuan tadi kemudian mengatakan hasbiyallahu wa ni'mal wakil, cukup bagi Allah dan sebaik-baiknya wakil. Faqalat ummuhu, lajeng ibunya tadi mengatakan, ibunya si anak kecil tadi mengatakan Allahumma la taj'al ibni mislaha, ya Allah jangan jadikan anakku kaya dene atau seperti perempuan tadi. Kok inomen ya, dilokne napa tukang zina, dilokne tukang nyolong. Zanaiti wa sarakti, kowe nyolong, kowe zina, dipukuli. Ibunya spontan mendoakan anaknya, jangan jadikan anakku seperti perempuan tadi. Fataraka ar-radha'a wa nadhara ilaiha, lajeng lare alit kalau wau meninggalkan susuannya, jadi moro-moro dicopot anggenipun nyusu. Lajeng ningali datang perempuan yang dipukul tadi, yang disiksa tadi, yang dituduh mencuri dan berzina tadi. Faqala Allahumma ja'alni mislaha, ya Allah jadikan aku seperti perempuan tadi. Fahunaka taraja'al haditha, maka dari situ mereka kembali dan kembali bercerita bertentangan. Faqalat alqa, ya, marra rajulun hasanul hay'ah faqultu Allahumma ja'al ibni mislah faqulta Allahumma la taj'alni mislah, wa marru bihadhihi al-ummah wa marru bihadhihi al-amati wa hum yadribuna wa yaquluna zanaiti sarakti faqultu Allahumma la taj'al ibni mislaha faqulta Allahumma ja'alni mislaha. Terus mereka bertentangan bercerita. Kemudian ibunya mengatakan, wah jan celaka sekali, ada orang laki-laki lewat yang baik napa praupane, aku kemudian berdoa, ya Allah jadikan anakku seperti dia. Maka kamu, ibunya menika napa ngendika dateng anakipun, kamu mengatakan ya Allah jangan jadikan aku seperti dia. Kemudian lewat lagi ada perempuan yang dipukuli oleh kaum, ya, mereka para kaum itu menuduh mengatakan perempuan kepada perempuan tadi, engkau zina, engkau mencuri. Aku mendoakan ya Allah, ya, jadi jangan engkau jadikan anakku seperti perempuan itu. Maka kalau kamu mengatakan Allahumma ja'alni mislaha, kowe malah ngomong atau berdoa napa, ya Allah jadikan aku seperti perempuan tadi. Qala inna dzaka ar-rajulu kana jabbaran, lajeng si laki-laki ini mengatakan sesungguhnya laki-laki tadi adalah orang yang murgawasesa, orang yang diktator. Faqultu Allahumma la taj'alni mislah, maka aku mengatakan ya Allah jangan engkau jadikan aku seperti dia. Wa inna hadhihi yaquluna laha, la taj'alni mislahu wa inna hadhihi yaquluna laha, dan sesungguhnya ini mereka mengatakan kepadanya perempuan, ya, dalam kisah ini, ya, inna hadhihi yaquluna laha, dan ini orang-orang karena kaum itu mengatakan kepada perempuan itu zanaiti wa lam tasni, engkau berzina padahal dia tidak berzina, wa sarakti, engkau mencuri padahal dia tidak mencuri. Maka wahai ibu, aku mengatakan Allahumma ja'alni mislaha, perempuan itu adalah perempuan yang salihah, tidak mencuri dan tidak berzina. Ia menyandarkan kepada Allah dengan mengatakan hasbiyallahu wa ni'mal wakil, ya. Maka aku berdoa Allahumma ja'alni mislaha, ya Allah jadikan aku seperti perempuan tadi. Hadis ini menjelaskan tentang 3 anak yang masih kecil dalam ayunan bisa berbicara. Yang pertama adalah Isa bin Maryam. Kemudian yang kedua adalah anak kecil di waktu atau masa Jurej.
Jadi bayi sebagai pembuktian bahwa anak kecil tadi bukanlah hasil zina, perempuan pezina dengan juret, tetapi dia bapaknya dia adalah penggembala, laki-laki penggembala yang sering berteduh di tempat ibadahnya juret. Kemudian yang ketiga adalah anak sebagaimana ya anak kecil yang sedang disusui oleh ibunya, kemudian berlalu orang laki-laki dan perempuan sebagaimana telah kita baca di dalam hadis tadi. Barakallahu fikum. Ikhwan wa fillah, maka dari kajian kita yang telah kita baca dari awal tadi, hendaknya sebagai orang tua tidak mudah untuk mendoakan kejelekan kepada anak. Maka hendaknya doakan kebaikan. Doakan kebaikan. Doa kalian sebagai orang tua, doa yang diijabah. Orang nakal belis, doakan. Ya Allah, jadikan anak kami anak yang saleh. Nopo-nopo dibanting Ustaz, doakan. Ya Allah, jadikan dia anak yang memiliki sifat lemah lembut. Diajari susah, doakan. Ya Allah, mudahkanlah dia dalam belajar. Jangan jadikan kemarahanmu kemudian meluapkan, mengucapkan doa keburukan kepada anakmu. Ketahuilah bahwa doa kalian sebagai orang tua adalah doa yang diijabah sesuai dengan wahyu melalui sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebagai anak maka hendaknya kita berbakti kepada orang tua. Jangan melakukan sebab-sebab yang mendatangkan kemurkaan, kedurhakaan kepada orang tua. Sampai nanti orang tua berlindung dengan sebuah doa laknat kepada anak, kepada kita, kepada anak yang durhaka kepada kedua orang tua. Jauhi sifat-sifat yang mendatangkan kemurkaan, kemarahan kepada kedua orang tua, karena itu akan menjadikan sebab keluarnya doa keburukan yang akan menimpa kepada kita apabila kita berani kepada atau durhaka kepada kedua orang tua kita. Barakallahu fikum. Insyaallah ini yang dapat kita kaji pada malam hari ini. Semoga Allah berikan kemudahan bagi kita yang masih memiliki kedua orang tua, mudahkan di dalam berbakti kepada orang tua. Jadi orang-orang yang senantiasa mendapatkan kebaikan, dibuka pintu-pintu kebaikan melalui berbaktinya kita, bermuamalahnya baik dengan cara yang baik kita kepada kedua orang tua. Barakallahu fikum. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya kami ucapkan jasa khairan kepada Ustaz Arbi yang telah menyampaikan materi tadi. Jemaah sekalian, panitia kajian Masjid Jatim Banyu Biru mau ada rencana tabligh akbar oleh beliau Ustadz Dr. Zainal Abidin bin Samsudin dari Jakarta, rencana tanggal 28 Juni waktunya pada asar sampai maghrib dan maghrib sampai isya. Jadi nanti dari Yayasan Birrul Walidain dan Yayasan An-Nur Walikukun kita bergabung membentuk panitia kajian tabligh akbar beliau.
Tidaklah nanti bapak-bapak dan ibu tidak pulang dulu. Terima kasih.